Halo, halo, halo. Kita ada di channel hashtag podcastin aja. Nah, kali ini kita mau membahas tentang Islam Sunni. Kira-kira pembahasannya mengarah kemana ya? Tentunya ada 4 hal. Ada 5 hal yang akan kita bahas dalam podcast kali ini. Yang pertama tentang Allah, yang kedua tentang manusia, yang ketiga tentang alam semesta, yang keempat tentang bangsa dan negara, yang kelima tentang masyarakat. Kira-kira gimana sih? Kita akan ditemani oleh teman-teman dari Seminari Tinggi untuk mendengarkan poin-poin penting dalam Islam Sunni. Check it out. Paham Allah dalam Islam Sunni sama dengan paham Allah dalam agama Islam pada umumnya. Tuhan dalam Islam, dalam bahasa Arab Allah, adalah satu-satunya Tuhan dan Dia mutlak satu, unik dan sempurna, bebas dari segala kesalahan, kekurangan maupun cacat. Dia Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu, dan sepenuhnya tak terbatas dalam semua atributnya, yang tidak memiliki pasangan yang setara, menjadi satu-satunya pencipta segala sesuatu yang ada. Islam menekankan bahwa Tuhan itu tunggal, unik, inheren, satu, dan juga Maha Penyayang, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, yang tidak terlelap atau tertidur, yang tidak mengganggu pembusukan maupun kematian. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai paham manusia dalam Islam Sunni. Sunni adalah fikrah muslim terbesar yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau golongan yang menjalankan sunnah dengan penekanan pada peneladanan peri kehidupan Muhammad. Pemeluk Islam Sunni disebut dalam bahasa Arab sebagai Ahlas Sunnah wal Jamaah atau ahli sunnah dan masyarakat, atau singkatnya Ahlas Sunnah. Dalam bahasa Inggris, doktrin dan praktiknya kadang disebut Sunni, sedangkan penganutnya dikenal sebagai Muslim Sunni dan Ahlus Sunnah. Islam Sunni kadang-kadang disebut sebagai Islam Ortodok. Islam Sunni umumnya percaya pada hubungan langsung seseorang dengan Allah. Melalui hubungan inilah pengetahuan dicari dan diperoleh. Ilham ilahi datang melalui membaca Al-Quran, Sunnah, dan hadis. Al-Quran dianggap sebagai kewajiban terbesar Islam karena membawa firman Allah langsung kepada pengikutnya. Secara sederhana, paham manusia dalam Islam Sunni adalah keluarga-keluarga pengikut dan penduduk, yaitu orang-orang yang memelihara kebersamaan dan kolektivitas dalam mencapai satu tujuan. Pemahaman akan alam semesta dalam pandangan Islam Sunni tentu akan didasarkan pada Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa alam semesta diciptakan selama 6 tahap atau periode, dan hal itu disebutkan dalam surat Al-A'raf surah ke-7 ayat 54. Dalam surat itu dijelaskan bahwa alam semesta merupakan ciptaan dari Allah sendiri, dan semua itu menjadi bukti atau tanda kebesaran dari Allah. Adapun proses penciptaan alam selanjutnya, yaitu Allah melengkapinya dengan menciptakan hukum-hukum tertentu yang disebut dengan sunatullah. Sunatullah adalah kehendak yang merupakan takdir atau qadar Allah yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, yang tidak bisa diubah dan bersifat mutlak. Dalam Islam Sunni, alam semesta merupakan ciptaan dan anugerah. Sebagai ciptaan, ia bersifat teleologis. Sebagai anugerah, ia merupakan kebaikan yang tak mengandung dosa. Tujuannya untuk memungkinkan manusia melakukan kebaikan dan mencapai kebahagiaan. Selain itu, alam semesta diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, keseimbangan antara alam dengan makhluk hidup yang berdampak pada kesejahteraan hidup manusia. Oke teman-teman, bahasan kita lanjutkan. Sekarang pembahasan tentang bangsa dan negara. Tentu pembahasan ini tidak bisa terlepas dari yang namanya pembahasan tentang politik. Pemikiran politik Sunni
biasanya membela dan mempertahankan kekuasaan. Satu hal yang menarik dari pola pikir mereka adalah pendapat bahwa kekuasaan kepala negara, dalam hal ini khalifah, berasal dari Allah. Beberapa tokoh Sunni mengubah konsep khalifah yang awalnya sebagai kadim al-ummah atau pelayan umat menjadi zil Allah, bayang-bayang Allah, yang dipastikan memiliki kekuasaan besar dan luas serta tak terbatas. Secara ringkasnya, pemikiran politik Sunni dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, ketaatan kepada pemimpin adalah harga mati. Yang kedua, kekuasaan kepala negara itu bersifat sakral. Lalu yang ketiga, khalifah adalah bayang-bayang Allah di dunia. Bahasa Inggrisnya, the shadow of God on the earth. Yang keempat, pemimpin adalah dari suku Quraisy. Lalu yang kelima, musyawarah atau syuro adalah bagian yang sangat urgen. Yang keenam, pengangkatan pemimpin oleh ahlul hali wal al-aqdi. Yang ketujuh, sebagian besar berpendapat bahwa pemimpin boleh diturunkan dengan alasan tidak menjalankan pemerintahan sesuai dengan disepakati. Gitu teman-teman. Untuk memahami tentang pandangan Islam Sunni mengenai dunia dan masyarakat, pertama-tama harus dipahami dulu tentang prinsip tauhid. Tauhid adalah paham bahwa Tuhan adalah Esa dan segala sesuatu diciptakan olehnya. Dari paham ini, Islam Sunni berpandangan bahwa masyarakat haruslah dibangun dengan terbebas dari unsur eksploratif, feodalistik, dan menghindar pelapisan masyarakat berdasarkan kelas, ras, latar belakang genetik, dan lain sebagainya. Dalam bidang ekonomi, Islam Sunni berpandangan bahwa ekonomi Islam adalah merealisasikan syariah. Tujuan utamanya adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap agama mereka, diri mereka, akal, keturunan, dan harta benda.